Halo kawan-kawan barengan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 2 Episode 6. Episode 6 memperlihatkan flashback masa lalu ketika dunia masih bersuhu normal, beberapa bulan sebelum masa kebekuan. Pada saat itu, Mr. Wilport telah selesai membangun kereta raksasa Snowpiercer-nya, tentu dengan Melanie sebagai perancangnya. Relnya juga telah dibikin ya sepertinya di seluruh dunia. Mereka berdua tampak bersulang untuk merayakan keberhasilan mereka. My engine eternal. And you will never hear me repeat that in public. Let's not ruin the moment. That's not possible. Lalu suatu hari Mr. Wilport dan Melanie terlibat sedikit cekcok saat Melanie melihat Mr. Wilport malah membuat rumah bordil di salah satu gerbong yang padahal bisa menampung 20 orang lagi kalau gerbong itu tidak dijadikan rumah bordil. Melanie berkata, "Hey bos, Snowpiercer adalah bahtera untuk menyelamatkan umat manusia kan, bukan untuk kesenangan pribadi." Tapi Mr. Wilport tidak peduli. Melanie juga sangat kesal karena Mr. Wilport tidak mengizinkan ke-12 ilmuwan ahli genetikanya untuk menaiki Snowpiercer. Mr. Wilport hanya mengizinkan 6 ilmuwan saja karena Mr. Wilport ingin lebih banyak penjaga yang naik untuk bisa menertibkan kereta Snowpiercer, ucapnya. Melanie pun pergi dengan perasaan kesal. Ya, padahal kan penjaga udah ada ratusan gitu. Melanie cuma minta 12 orang dan ini sangat penting ilmuwan. Singkat cerita, waktu berlalu dan kini dunia sudah memasuki tahap awal kebekuan, di mana bisa kita lihat malam itu para warga sipil berusaha menerobos pagar. Semuanya ingin menaiki kereta raksasa Snowpiercer. Di ruangan engine, Melanie panik karena anak dan keluarganya masih belum datang. Sementara si Mr. Wilport tiba-tiba datang dan juga panik karena takut keretanya diserbu oleh para penduduk sipil. Ia langsung menelepon Komandan Nolan memerintahkannya untuk membunuh semua warga sipil yang mencoba-coba menerobos. Karena mereka tidak bisa berangkat sekarang, Ben berkata mereka membutuhkan waktu 30 menit lagi untuk mempersiapkan mesin. Tak sampai di sana, Mr. Wilport kembali dibuat pusing melihat ada sekelompok orang yang ingin naik Snowpiercer. Dan katanya mereka punya tiket. Melanie berkata mereka adalah para ilmuwan ahli genetika yang diundang oleh Melanie. Namun Mr. Wilport marah karena yang Melanie undang lebih dari 6 yang dia izinkan. Alhasil, pria tua itu menyuruh para prajuritnya untuk menembak mati para ilmuwan itu. Membuat Ben dan Melanie terpaku kaget melihatnya. Setelah itu, Mr. Wilport pun pamit pergi keluar kereta sebentar karena dirinya ingin ikut membantai para warga sipil di luar yang berusaha naik kereta Snowpiercer secara ilegal. Beberapa saat kemudian, Melanie masih berusaha menghubungi para kru Snowpiercer dan terus menanyakan tentang Alexandra putrinya. Namun sama sekali belum ada yang melihatnya, membuat Melanie semakin khawatir. Lalu tiba-tiba Mr. Wilport menghubungi. Mr. Wilport mengatakan jika dirinya putus komunikasi dengan Komandan Nolan dan saat ini dirinya sedang menuju ke gerbong depan dengan menaiki jeep. Ya, Mr. Wilport masih berada di luar. "Setelah aku sampai, kita harus langsung bergerak," ucap Mr. Wilport. Ben mengiyakan. Namun setelah telepon tertutup, Ben malah membujuk Melanie untuk melajukan kereta saat ini juga dan meninggalkan Mr. Wilport. Meskipun awalnya Melanie tidak mau, karena ia tidak tahu apakah anaknya sudah naik kereta atau belum. Namun Ben terus meyakinkan, mengatakan bahwa inilah satu-satunya kesempatan Melanie. Jika Melanie ingin menyelamatkan umat manusia terakhir dari pimpinan si monster Wilport, ucap Ben. Melanie pun pada akhirnya menyetujuinya. Dengan berlinang air mata, Melanie pun melajukan kereta bersama Ben. Snowpiercer departs. All aboard. Snowpiercer departs in 10. Forgive me. Si
Screen memperlihatkan Melanie yang sudah keluar dari kereta Snowpiercer. Dan dengan mengendarai Pulse Sled, Melanie menuju ke stasiun cuaca yang jaraknya agak jauh. Namun dalam perjalanannya, Melanie harus terhenti karena Pulse Sled-nya malah mogok. Alhasil Melanie pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki sembari menarik gerobak peralatan. Singkatnya, Melanie telah sampai di bangunan stasiun cuaca tersebut. Dengan menggunakan sebuah sekop, wanita itu berusaha menyingkirkan tumpukan salju di depan pintu. Dan tak sengaja menemukan sebuah mayat pria yang masih awet karena suhu yang dingin. Dengan usaha kerasnya, akhirnya Melanie berhasil membuka pintu bangunan itu dan membawa gerobak peralatannya masuk. Beruntung Melanie tepat waktu mengisi daya kostumnya sebelum kehabisan energi penghangat. Setelah itu, Melanie membangun sebuah tenda penghangat canggih yang dimana di dalamnya Melanie bisa melepaskan kostumnya sejenak dan menyeduh coklat panas. Ketika sedang mengeksplor tempat itu, Melanie pun menemukan mayat lain, mayat seorang wanita. Diduga, kedua mayat yang telah Melanie temukan itu adalah ilmuwan yang ditugaskan di stasiun cuaca pada saat masa permulaan kebekuan bumi. Keduanya diketahui melakukan bunuh Dirman. Singkatnya, pada fajar hari, Melanie membersihkan panel surya yang ada di luar bangunan stasiun cuaca. Dan pekerjaan itu tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Melanie juga cukup terkejut saat menemukan lagi sebuah mayat manusia yang kali ini tangannya sudah dipotong. Ketika hari sudah terang, yang pertama Melanie lakukan adalah memindahkan mayat si wanita keluar. Karena ya ngeri juga serumah sama mayat. Gak bakalan bisa tidur nyenyak dijamin. Setelah itu, Melanie pun mencoba mengotak-atik kabel perlistrikan yang berada di dalam bangunan. Meskipun awalnya tampak tidak berhasil, tetapi karena usaha Melanie yang sungguh-sungguh, akhirnya wanita itu berhasil menghidupkan listrik bangunan stasiun cuaca tersebut dengan bantuan panel surya yang disinari cahaya matahari. Bangunan tersebut ternyata juga dilengkapi penghangat udara, jadi Melanie bisa nyaman tinggal di sana selama sebulan, tanpa harus pakai kostum penghangat di dalam. Jika kalian bertanya, lah atuh kenapa harus naik kereta Snowpiercer? Kenapa enggak menetap dalam bangunan aja yang dilengkapi listrik tenaga panel surya? Jawabannya adalah makanan. Meskipun kita hangat dan tidak membeku, kalau gak ada makanan ya susah juga kan? Di musim cuaca begini gak bisa bercocok tanam ataupun beternak hewan. Kalau di Snowpiercer bisa. Menakjubkan memang, tetapi itu bisa dilakukan karena Snowpiercer yang terus bergerak tanpa henti. Dan perlu kita ketahui, Melanie membawa 2 gerobak. Satunya berisi peralatan dan perlengkapan, sementara satunya lagi berisi persediaan makanan. Melanie kembali ke tempat Pulse Sled-nya mogok hari ini untuk mengambil gerobak persediaan makanannya. Namun siapa sangka ternyata tempat itu sudah dipenuhi dengan bebatuan. Sepertinya telah terjadi longsor semalam guys. Melanie pun sungguh terkejut dan panik. Singkatnya, ia sudah kembali ke stasiun cuaca dan langsung memeriksa semua perbekalan makanan yang ia punya. Ternyata hanya ada sedikit saja di dalam tasnya. Melanie pun mencoba menyortir makanan yang tersisa sedikit itu dan berencana bertahan dengan itu selama sebulan. Melanie akan mencoba berhemat sehemat mungkin. Tapi ia tahu itu tidak akan cukup. Jadi Melanie mencoba untuk mencari-cari apakah ada makanan di tempat tersebut. Dan Melanie malah menemukan sepotong lengan manusia di dalam kulkas. Ia buru-buru menutup kulkas itu. Melanie mulai berhalusinasi. Dirinya malah melihat ada sosok Mr. Wilport di sana yang membujuk Melanie untuk menjadikan sepotong lengan itu persediaan makanan. Tapi Melanie menolak. I only have to make it one.
Pada malam itu, Melanie tahu Ben dan Jappy akan meluncurkan balon data cuaca yang pertama. Jadi ia mulai menghidupkan komputer. Sembari terus mengobrol dengan Mr. Wilport halusinasi, Melanie terus mengotak-atik komputer itu. Hingga akhirnya ia menemukan sinyal dari balon cuaca yang diluncurkan Ben dan Jappy. Melanie pun segera menghubungkannya, dan itu adalah momen pertama kali mereka berhasil. Beberapa saat kemudian, Melanie terbangun karena dirinya malah ketiduran. Dan Melanie mendapati piring yang berisi biskuit miliknya telah hilang. Waduh, siapakah yang mengambil? Apa jangan-jangan Ririwa atau arwah dari kedua ilmuwan yang meninggoy itu? Jadi merinding euy. Singkat cerita, 10 hari telah berlalu dan Melanie ternyata tidak bisa menghemat makanannya itu yang memang sangat sedikit. Kabar baiknya, peluncuran balon data cuaca dan pengumpulan data berjalan dengan baik. Melanie hampir bisa membuat model cuaca untuk menentukan di mana wilayah hangat yang bisa dihuni. Namun, kabar buruknya adalah butuh beberapa balon data cuaca lagi untuk menyempurnakan model cuaca yang Melanie buat. Dan ini baru 10 hari. Bagaimana caranya Melanie bisa bertahan 20 hari lagi tanpa makanan menunggu jemputan Snowpiercer? Now the question. Probe the system has more data and I coax a climate model. Dan saat itu halusinasinya Melanie berubah menjadi Layton. Nah, Melanie sekarang kerasakan gimana rasanya kelaparan. Kami penduduk ekor selalu kelaparan, Mel, ucap Layton. Saat itu juga Melanie dikagetkan dengan suara kelontang-kelonteng di belakang. Membuat saya semakin yakin kalau episode ini cukup menghororkan. Ingat, Ririwa hantu dua ilmuwan yang bunuh Dirman. Tapi Melanie enggak takut. Diperiksalah oleh Melanie sumber suara kelontang-kelonteng tadi. Dan benar saja, seekor tikus terlihat berkeliaran dan si tikus kecil itulah penyebab suara tadi. Dan saya yakin yang mencuri biskuit Melanie juga adalah tikus itu, bukan Ririwa, guys. Meskipun tidak make sense, tidak masuk akal bagaimana ada seekor tikus yang bertahan hidup di suhu dingin ekstrim. Layton juga berkata kalau tikus itu hanyalah khayalannya Melanie. Namun Melanie tidak menyerah, setidaknya ia harus mencoba. Melanie pun mengambil potongan daging milik si mayat di luar, kemudian dengan kecerdikan dan kekreatifannya, Melanie pun membuat jebakan tikus yang sangat ampuh dari peralatan seadanya. I'm losing it. You said it, not me. It survived out there, which is a miracle. Oh! Talking about. Singkat cerita, tengah malam ketika Melanie tertidur, ia terbangun mendengar suara jebakan tikusnya berbunyi. Melanie segera berlari menghampiri dan begitu senangnya Melanie ketika menyentuh tikus itu dan tikus itu benar-benar nyata. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana si tikus tersebut bisa bertahan hidup. Untuk menjawab rasa penasaran itu, Melanie membuat sesuatu. Ia entah membuat cairan apa, pokoknya Melanie mencelupkan kaki tikus itu ke dalam cairan tersebut, lalu membiarkan tikus itu pergi. Setelah itu, Melanie mengikuti jejak yang tikus itu buat dan Melanie terus mengikuti jejak itu hingga sampai di sebuah dinding dengan lubang kecil di bawahnya. Tanpa pikir panjang, Melanie langsung menghancurkan dinding tersebut dengan tenaga kulinya. Dan setelah berhasil membuat lubang cukup besar, Melanie masuk ke dalam sana lalu ia menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Rupanya itu adalah lubang uap geotermal tempat para tikus itu tinggal. Ruangan tersebut cukup hangat karena terdapat geotermal atau panas bumi dari bawah tanahnya. Apakah Melanie akan memanfaatkan hal tersebut? Entahlah. Kali ini halusinasinya Melanie berganti lagi menjadi Alexandra. Singkat, Melanie saat ini sedang membakar daging tikus dan akhirnya Melanie bisa mengisi perutnya yang lapar itu. Ditemani oleh Alexandra imajinasi, Melanie sangat senang karena ia bisa berbincang-bincang cukup banyak dengan putrinya itu meskipun hanya halusinasi. Berhari-hari telah berlalu, Melanie bisa bertahan hidup dengan terus memakan tikus-tikus yang ada di lubang uap geotermal. Dan setiap harinya, Melanie juga harus rutin membersihkan panel surya dari salju-salju yang menumpuk.
Hingga pada suatu hari di mana balon data cuaca ke-11 diluncurkan, Melanie mendapatkan masalah ketika menara radio runtuh karena terjangan angin yang sangat kencang. Hampir membuat bangunan stasiun cuaca kebocoran udara kalau Melanie tidak gercep langsung menambalnya dengan perekat. Melanie benar-benar panik saat melihat semua data yang ada di komputer menghilang karena jatuhnya menara radio itu. Ia pun segera bergegas keluar dengan menggunakan kostum pelindung. Melanie berusaha mendorong menara radio itu untuk kembali berdiri. Tapi karena terlalu berat, Melanie mencoba kreatif diri dengan membuat sistem katrol tali apalah itu namanya. Ya, pokoknya untuk menggerek menara radio tersebut agar berdiri kembali. Tapi gagal. Namun Melanie tidak menyerah. Ia kembali bangkit lalu dengan sekuat tenaga berusaha menarik kembali menara radio tersebut. Sampai akhirnya berhasil dan Melanie mengikatnya erat-erat. Dengan perasaan berdebar, Melanie kembali masuk ke dalam bangunan dan mengecek komputernya. Melanie tentu merasa sangat lega dan bersyukur melihat data-data itu kembali muncul tanpa ada satupun yang hilang. Bahkan balon data cuaca yang ke-11 juga sudah terhubung dengan stasiun. Namun pihak Ben dan Japi di luar sana pasti sudah melepas balon data cuaca yang ke-11 itu. Jadi tidak tahu statusnya Melanie sudah terhubung atau tidak. Sekarang sudah hari ke-15, Melanie hanya perlu menunggu sampai Snowpiercer menjemputnya kembali. Hari demi hari Melanie lewati dengan rutinitas yang hampir sama setiap harinya. Membersihkan panel surya, memanggang daging tikus untuk makan, menulis catatan, tidur, dan seperti itu setiap harinya. Hingga singkat cerita, 30 hari telah berlalu. Melanie mencoba untuk menghubungi Snowpiercer menggunakan transmisi radio. Karena jika kereta Snowpiercer memang putar balik, pasti saat ini sudah berada di dalam jangkauan. Namun meskipun Melanie mencoba memanggil-manggil berkali-kali, tetap saja tidak ada jawaban sama sekali dari Snowpiercer. 2 hari telah terlewat. Kini Melanie sudah pasrah. Tikus-tikus yang berada di tempat lubang uap sudah habis ia tangkap dan santap. Sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa untuk Melanie. Jika Snowpiercer tidak kunjung datang, Melanie pasti akan mati kelaparan di tempat itu. Namun malam itu Melanie merasakan getaran. Ketika Melanie mencoba mendengarnya lebih seksama, ia langsung yakin kalau suara getaran itu berasal dari kereta Snowpiercer. Bergegaslah Melanie pergi. Dengan berjalan kaki, Melanie menarik gerobak peralatan yang berisi data-data penting itu. Namun ketika dirinya sudah cukup dekat dengan Snowpiercer, Melanie melihat kereta itu tampak melaju dengan cepat. Melanie berteriak, "Woi Snowpiercer, pelankan lajumu dan berhenti." Melanie berlari sekuat tenaga dan berusaha memberikan tanda kalau ia ada di sana. Tapi kereta raksasa itu sepertinya tidak menunjukkan kalau dirinya akan berhenti karena kereta melaju begitu cepat. Namun Melanie juga bisa melihat kalau roda-roda Snowpiercer memercikan api. Saat kereta raksasa itu berlalu melewati Melanie, Melanie bisa melihat Alex di gerbong belakang Big Alice yang berusaha memanggil-manggil Melanie. Stop! You need to slow your roll! Snowpiercer bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.